Halo semuanya, welcome back lagi di Wisdom and Invest. Dan seperti biasa ya, di video ini saya akan membahas 10 saham yang udah teman-teman request di grup Telegram Wisdom and Invest. Jadi bagi yang ingin saham yang untuk dianalisa juga di sini, jangan lupa requestnya itu di grup Telegram. Linknya udah saya kasih di deskripsi di bawah, jadi teman-teman tinggal klik aja lalu langsung join. Memang tempatnya terbatas ya, hanya 10 saham aja setiap harinya, tapi jangan khawatir, nanti di belakang video saya juga akan share beberapa saham yang masuk screenernya Wisdom and Invest nih. Jadi walaupun sahamnya teman-teman nggak dibahas di awal, moga-moga ada dibahas di bagian akhir ya. Dan moga-moga juga teman-teman bisa mendapatkan cuan dari hasil screenernya Wisdom and Invest. Saya akan disclaimer dulu sebelum mulai. Jadi semua saham yang saya bahas di sini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar ya. Kalau ada yang merasa kurang cocok dengan analisa ini, it's okay. Silakan dianalisa ulang kembali sendiri. Jika dirasa bermanfaat, maka jangan lupa untuk klik like dan share supaya teman-teman yang lain juga bisa merasakan manfaatnya. Oke, kita akan mulai langsung. Saya akan share screen dulu ya. Lalu untuk teman-teman, misalnya di video ini kan saya nanti share-nya sifatnya agak cepat ya, jadi kita pembahasannya kilat aja, sekilas. Nah, bagi yang penasaran untuk belajar chartnya Wisdom and Invest secara lebih detail, maka silakan ya, klik aja di playlist di YouTube-nya Wisdom and Invest. Di sini banyak banget informasi-informasi dan edukasi yang bisa bermanfaat banget. Misalnya teman-teman mau belajar forex, ini ada di sini ya. Lalu tutorial Toolswim yang lebih lengkap di sebelah sini, juga ada edukasi saham. Kalau yang di sini adalah ulasan saham harian. Jadi saham yang sehari-hari saya bahas seperti di video ini. Kalau di edukasi saham ini sifatnya lebih ke edukasi ya. Ini ke klik. Jadi di sebelah sini nih, dalam playlistnya kita lihat. Sini ya, ada understanding win tools, buy, sell, stop. Jadi ada juga mastering frequency analyzer, dan ada price cycle. Waktu itu saya YouTube dengan Koyudi, juga ada bedah buku, bukunya Mark Minervini, dan masih banyak lagi ya, ada volume price analysis, dan lain-lain. Oke, silakan aja diklik bagi teman-teman yang penasaran, dan kita sekarang akan mulai langsung ya, ke saham pertama nih, yaitu ADMR. Kita cek juga nih HK-nya. ADMR. Untuk ADMR ini masih oke ya, karena dia all time high itu pertama. Jadi saham-saham yang all time high ini bagus banget. Jarang-jarang ya saham IPO tuh yang bagus secara teknikal, dan ini oke banget karena dia bikin higher high, higher high, dia bikin low dan higher low. Di sini. Dia bikin di sini konsol, dia naik, dia konsol lagi, dia naik. Nah, mungkin aja dia akan konsol dulu di sebelah sini, itu juga bisa aja. Selama dia tidak breakdown atau closing di bawah garis win line, ini jadi win line-nya ya, masih oke. Jadi sekarang si ADMR masih oke, pixelnya juga masih hijau-hijau, masih bagus, dan momentumnya masih oke. Nah, jadi nanti ke belakang pun kita akan ngecekin menggunakan chartnya Wisdom and Invest. Itu 3 hal yang akan kita cek ya. Yang pertama adalah apakah candle-nya ada di atas garis win, apakah dia pixelnya hijau-hijau, dan apakah momentumnya berwarna biru Ben-Hur semakin menanjak. Ini ciri-ciri yang oke, dan sinyal entry-nya itu sebenarnya di sebelah sini ya, saat dia ini karena saham baru IPO sih. Jadi kalau abu-abu ini datanya tuh belum ada. Yang oke adalah ketika saya ambilnya di area sini aja ya. Ketika dia ada momentum, pixelnya hijau-hijau, dan di atas garis win line. Itu yang oke. Sinyal validnya untuk entry di sana. Jadi ini masih bagus. Supportnya ada di sebelah sini ya. Kalau dia nggak breakdown dari sini sih masih oke nih. Ini low kemarin ada di, artinya dia masih high terus. Kalau saham yang strong uptrend, dia pasti akan higher high. Low-nya itu kita gunakan low 2230. 2230 ya, 2230, atau garis win itu juga menjadi support 2138. Ini tinggal dibulutin aja sesuai dengan fraksinya, masih oke. Resistnya tentu resist all time high-nya ya, yaitu 2470 harga high hari ini. Jadi moga-moga besok masih bisa nih dia break lagi high-nya ya, new high lagi. Ini masih oke.
Foreign flow-nya juga masih oke. Cuma hak-haknya nih yang agak kurang ya. Jadi harus watch out kalau seandainya dia koreksi, dia jebol dari win line, artinya teman-teman boleh exit dulu. Atau yang sudah entry dari bawah, ini kalau dari sinyal win, yang segitiga tadi ya, itu sudah floating 103%. Wow, keren sekali. Jadi tinggal pasang trailing stop aja. Kalau misalnya kena garis win line, dia keluar segitiga hijau, segitiga merah, maka bisa exit. Oke. Yang kedua adalah ITMG. ITMG ini kan habis bagi dividen ya. Moga-moga teman-teman nggak ada yang kena nih dividen trap. Nah, justru biasanya trader itu kalau yang ingin memanfaatkan kenaikan saat menjelang dividen, dia tuh nggak ngarepin dividennya, tapi mengharapkannya justru kenaikan harganya aja gitu. Nah, jadi harusnya kalau misalnya teman-teman ingin trading di saham yang lagi mau bagi dividen, itu belinya 1-2 bulan sebelum. Kalau jadwal dividennya itu bisa teman-teman lihat di RTI, nah, dia tuh ada kecenderungan biasanya bagi dividen di bulan-bulan yang sama. Jadi misalnya kayak ITMG di bulan April, maka biasanya di bulan April. Teman-teman bisa mulai akumulasi dari bulan 3 atau bulan 2 atau 1 gitu ya. Sudah mulai bisa entry tuh di sebelah sini di Januari awal 2022 harusnya sudah entry. Maka teman-teman walaupun kena dividen trap enggak senyelekit gitu ya, nasi cuan gitu. Kalau misalnya dari sini entry sampai sini ini masih cuan, dan untuk ITMG sekarang dia lagi on support. Nah, kalau trader yang baru mau entry bisa spekulatif di sini karena dia lagi on support, kecuali besok dia breakdown lagi ya, jadinya kurang oke. Pixelnya sih masih merah-merah karena kemarin itu kan dia bikin lower low terus, jadi masih nggak oke. Momentumnya juga agak melemah nih. Momentum melemah, secara momentum trennya juga agak melemah. Jadi watch out ya, yang mau spekulatif silakan, tapi kalau misalnya breakdown maka jangan lupa untuk disiplin. Ini lagi on support dan dia mantul. Resistnya, moga-moga nih kalau dia mantul ya, paling enggak dia ke area sini, jadi di sini, atau bahkan moga-moga dia bisa ke win line, itu adalah area resist juga, 28145, jangan lupa dibuletin sesuai dengan fraksinya. Lalu atau bisa juga ini karena ini high, ini lower high, ada kemungkinan sih dia nggak bisa sentuh situ ya. Jadi bisa juga dia akan bikin lower high lagi di area-area sini nih. Jadi hati-hati mendekati angka-angka itu, maka teman-teman watch out ya, bisa taking profit kalau teman-teman tradingnya stylenya swing pendek. Jadi on support low kemarin di 25.500, di sini 25.500, di area sini resistnya 27.500, ini 27.500. Win line-nya itu tadi ya, ini angkanya 28145, tinggal dibuletin sesuai dengan fraksi, dan yang satu lagi, resist satu lagi di 28.825. Oke. Lalu untuk foreign flow-nya ini agak kurang oke nih. Ini foreign-nya outflow. HK-HQ-nya 2 hari ini tinggi, cuma mungkin ya untuk trading aja ya. Banyak yang ngincer gap down karena habis dividen, tapi nanti begitu naik akan dijual. Kalau yang udah invest sih don't worry ya, dari bawah. Lalu saham ketiga adalah Pegas. Terus Pegas. Oke, Pegas. Masih sideways, tahunya dari mana? Pertama, dia tidak ada momentum. Lalu dari sini kelihatan ya, dia ada channel yang berupa kotak atau area berwarna ungu atau magenta. Nah, di situ dia masih sideways. Yang mau trading maka tektokan aja karena dia masih sideways kan. Kalau breakdown dari ini ada supportnya nih, low kemarin. Low kemarin 13.55.
1355 itu support ya di sini. Kalau breakdown maka silakan exit dulu. Nah, support selanjutnya kalau dia breakdown dari 1355 maka akan menuju ke area MA 200 yaitu 1297. Untuk resistnya di area sini ini ada angkanya juga 1433, jangan lupa dibuletin aja sesuai dengan fraksinya. Di 1425 itu juga ada resist ya. Kalau dia breakout baru oke. Jadi dia sideway. Kalau breakout dari sideway-nya baru berpotensi menuju 1510. Foreign flow masih ada, tapi tetap kita utamakan adalah price action. HKK-nya belum oke. Saham selanjutnya ada JPFA. Untuk JPFA, ingat hal yang kita akan cek pertama, apakah dia di atas garis win? Yes. Pixelnya hijau-hijau? Yes. Dan ada momentumnya. Masih berupa titik pink sih, jadi bisa aja sideway to up, tapi it's okay nih, momentumnya sudah semakin meningkat, jadi cukup menarik. Moga-moga dia bisa testing nih, MA 200 sekaligus resist ya, yaitu di 1710 nih. Ini ada resist juga. Kalau MA 200-nya sih 1705, kita buletin aja biar sama. 1710 ya, 1710 di area sini, resistnya. Ini ada channel up, bisa juga dia bergerak zigzag seperti ini ya, di dalam channel. Jadi teman-teman harus udah tahu kira-kira apa yang harus dilakukan kalau misalnya dia jadinya zigzag di dalam channel up. Kalau misalnya dia breakout dari MA 200, ini juga oke nih. Resist selanjutnya maka 1735, 1750, atau bahkan bisa aja dia ke sini. Di area sini ya, 1800. Bisa aja dia ke sana kalau dia breakout 1750. Supportnya ada di 1670, 1650, win line ada di 1640. Kalau support trend ini yang di sini yaitu 1610. Foreign flow tidak ada dan HKH-nya juga belum oke, tapi teknikalnya sih sudah cukup menarik ya, ayam-ayam. Ayam-ayam lainnya boleh dicek kalau misalnya teman-teman tertarik dengan ayam-ayaman, ada WMUU, ada Cepin ya. Lalu selanjutnya MLPL. MLPL waktu itu kan habis right issue. Udah kelar belum ya? Trading right-nya saya cek dulu karena nggak ngikutin kalau MLPL. Kemarin habis right issue, udah ya, udah lama MLPL. Oke, dari tanggal 28 udah selesai. Ya, sekarang si MLPL-nya, momentumnya sih belum oke. Pixelnya baru hijau 1, dan dia di bawah garis winline, ini yang agak kurang oke ya. Karena dia di bawah garis winline. Ada channel up, masih oke. Sepertinya dia bergerak zigzag begini, moga-moga. Jadi ada ini lagi on support juga, mudah-mudahan dia breakout dari garis winline dan menuju ke resist trendnya. Resist trendnya itu 272 nih. Support di 228. Ini ya, support ada angkanya ini juga 228, resistnya tadi 272. Kalau breakout dari area sini baru bagus. Oke. Kalau dia belum bisa breakout, mungkin dia mau bikin triangle dulu. Bisa aja dia testing support lagi, baru breakout. Jadi yang mau ikutan buy on breakout juga bisa. Atau mau spekulatif buy on support dulu, silahkan. Ya. Foreign flow tidak ada, dan HK-HQ-nya sih biasa aja ya. Nggak ada yang bagus-bagus banget. Selanjutnya ada INKP. Untuk INKP dia ada channel down, jadi agak kurang oke. Dia pixelnya juga baru hijau 1 ya, dan tidak ada momentum. Karena tidak ada momentum, jadi dia masih sideway. Sinyal valid untuk entry
biasanya di area sini nih. Sebelah sini, ketika dia ada momentum, pixelnya hijau-hijau, dan di atas garis winline. Untuk INKP ini supportnya ada di, ini karena dia berkali-kali ya, testing MA200 terus, kita bisa juga pakai itu sebagai support. Kalau yang terdekat sih di 8075, 7925, dan 7825. Atau support trend, ini karena udah ada terbentuk channel trend, di 7660 ini angkanya, adalah support trendnya, dibuletin aja ya sesuai dengan fraksi. Lalu untuk resistnya ada di sebelah sini nih 8250, atau di sini juga ada resist 8500. Karena belum ada momentum, ditektokin aja dulu. Kalau misalnya teman-teman mau ya nunggu sampai ada momentum baru bisa diswingin lebih oke. Untuk foreign flow-nya ini oke sih, cuma kita tetap harus utamakan adalah price action. Foreign flow. Ini hak kaki ya. Kalau hak kakinya sih belum oke banget karena grafiknya masih menurun. INKP, lanjut TAPG, WIN TAPG, ST TAPG. Untuk TAPG masih di bawah garis winline, jadi belum oke. Ini kok saya centang, belum oke karena masih di bawah garis winline. Ini pixel masih merah-merah, jadi kurang oke. Momentum juga masih merah, masih belum oke. Tapi dia lagi on support sih ya. Ada MA200, nah MA200 di 670, di bawahnya juga ada support yaitu 655. Karena masih downtrend sih sebenarnya masih agak kurang oke. Lebih bagus kalau dia sudah breakout nih. Breakoutnya di at least di atas winline ya. Jadi ini resist yaitu 710. Resist 710, next resistnya 740, 790. Kalau breakout baru oke. Kalau mau spekulatif silakan karena ini kelihatannya sih lumayan kuat ya. Ini support berlapis-lapis nih. Banyak berlapis-lapis. Support di sini juga ada. Bentar saya cekkan TAPG. 625 itu supportnya yang di sini, 625 ya. Kalau masih bikin new low lagi berarti dia mau ke 625 dulu nih. Nah, yang mau spekulatif silakan, tapi karena dia masih downtrend, masih di bawah garis winline, fast trading aja, copet-copet aja ya. Foreign flow-nya sih oke, menarik. Cuma biasanya kalau misalnya foreign flow-nya nggak searah pergerakan dengan harga sahamnya, maka kita tetap utamakan adalah pergerakan sahamnya. Mau spekulatif di sini juga ada area demand tuh 620, 630. Mungkin kalau di sini lebih menarik ya. Sehingga kalau misalnya ini asingnya lagi akumulasi, ketika breakout jadi mantul dan ketika breakout maka rewardnya akan lebih gede. Hak kakinya sih tidak oke ya, karena memang harganya juga masih bergerak turun. Next, ada Chen. Chen hari ini breakout. Wah, akhirnya setelah sideways. Nah, sering saya informasikan juga ya ke teman-teman, di Instagram juga ada. Saya kadang-kadang bantu jawabin di sana, di Instagram. Jadi pastikan teman-teman jangan lupa ya follow Instagramnya Wisdom and Invest karena di sana juga teman-teman bisa membahas atau ya bertanya-tanya tentang saham. Nah, waktu itu saya pernah mention bahwa si Sen itu lagi sideways di area sini dan sideways itu biasa memakan waktu sekitar 1 sampai 2 minggu ya paling lama. Nah, ini kayak waktu itu juga nih 8 candle. 1 2 3 4 5 6 7 tuh. Ini malah lebih cepat nggak nyampe 8 candle. Ini breakout walaupun candlenya agak kurang oke sebenarnya ya. Dia ekor di atas artinya ada tekanan jualnya atau banyak sellernya. Tapi masih oke selama dia di atas garis winline. Pixelnya juga oke. Hijau-hijau dan volume juga semakin meningkat. Momentum juga masih ada. Jadi masih oke nih, sama dia di atas garis winline. Supportnya di sini ya, dia gap up juga tadi pagi. Dia gap up
harga close kemarin 250. Itu menjadi support 250, di bawah juga menjadi support nih garis winline yaitu 236. Jangan lupa di buletin, oh ya udah sesuai sih ya dengan fraksinya ya. Jadi 236 garis winline, kalau support trend ini 232. Selama dia di atas at least channel up-nya ya, channel up-nya ini masih oke nih. Jadi di atas 232 lah masih oke. Resistnya berarti high hari ini menjadi resist juga yaitu 264 dan MA 200 ada nih 270. Foreign flow nggak begitu gimana-gimana banget ya, nggak begitu serius banget. Kalau serius dia akan banyak hijau-hijau dan grafiknya akan semakin menanjak. Lalu haki-hakinya masih belum oke. Next, Harum. Oke, untuk Harum menarik ya, dia breakout di resist terdekatnya si Harum ini. Jadi dia break berapa nih? Dia udah break high terdekat yaitu 11.925 ini. Dia udah break di sana, maka itu menjadi support. Harga low hari ini juga menjadi support yaitu 11.500 dan winline-nya 11.225. Ini ada channel up, sedikit channel up-nya sih. Jadi bisa juga ya dia bergerak dalam channel ini, bergeraknya seperti ini, maka hati-hati juga kalau tiba-tiba dia besok balik arah, artinya dia mau testing support dulu. Nah, yang udah profit mungkin ada yang spekulatif di area support sini, maka jangan lupa ya amankan cuannya. Yang mau pasang TS silakan, atau yang mau jual dulu sebagian silakan. Ini sih ada gap, bisa juga moga-moga dia tutup gap dulu nih. Gap-nya di 12.800 ya, 12.800. Moga-moga sih ke area sana nih, atau bahkan dia akan testing high lagi, moga-moga. Ini oke di atas winline, pick hijau-hijau bagus, dan ada momentum yang semakin menanjak. Jadi oke banget, yang sudah punya silakan ya, kayak tadi mau di hold silakan, mau take profit sedikit-sedikit itu silakan. Tapi kalau besok dia bertahan nih, nggak jebol 11.500, itu artinya bagus banget, dia akan bikin higher high lagi. Kemarin yang di sini ada foreign flow, hari ini sih belum ya. Kalau serius dia akan hijau-hijau terus seperti di sini, dan grafik akan semakin menanjak. Haki-hakinya sih belum. Next ada Net TV. Kalau ini mesti tanya sama Lord nih, kapan lagi dinaikin Net TV-nya ya. Untuk Net TV ya dia lagi di bawah nih, lagi sideways. Momentum sudah kelihatan nggak ada. Ini karena saham baru ya, sebenarnya analisa teknikalnya nggak maksimal banget. Dia analisa teknikal itu lebih oke kalau sudah ada histori yang cukup panjang. Tapi oke sih, ini masih bisa kita analisa. Seenggaknya price action yang di sebelah sini lah, udah kelihatan banget kan dia lagi sideways di area situ. Dia harus break dulu. Break area sideways-nya baru bagus. Ini juga belum ada momentum. Jadi teman-teman kalau ingin trading ya tektokan aja. Buy on support, sell on strength. Kalau dia bikin new low lagi, maka jadi tidak oke ya. Net TV. Low-nya di berapa nih? 324. 324. Kalau breakdown lagi dari sana, artinya dia akan bikin new low, tidak oke. Yang mau tektokan boleh buy on support, deket-deket support. Tapi kalau jebol, maka sebaiknya disiplin. Copet aja ya untuk Net TV ini untuk sementara, karena dia bukan uptrend juga nih. Lalu haki-hakinya tidak oke. Foreign flow juga enggak gimana ya. Oke, itu 10 saham. Ternyata Net TV adalah saham yang ke-10. Sekarang kita masuk ke screener ya. Yes. Nah, ini teman-teman stay tune nih. Jangan sampai kehilangan kesempatan untuk cuan. Oke, saya akan share beberapa screener.
Favorit saya itu ada screener Hakaki, ini screener Hakakinya ya, karena banyak, nggak mungkin kita bahas semuanya, saya akan bahas beberapa aja. Nih, tapi kalau teman-teman mau analisa lagi sendiri, mau ngecek lagi sendiri, barangkali teman-teman nemu ya saham yang lebih menarik daripada yang saya share di sini, silahkan. Ini beberapa saham-sahamnya. Yang paling atas itu yang paling tinggi hak kakinya. Tapi hati-hati, hak kaki ini ada beberapa yang tidak valid. Jadi harus gunakan teknikal aja atau price action aja. Hak kakinya tidak bisa kita jadikan patokan. Oke, lalu screener win line-nya. Screener win. Ini win itu yang ada status buy adalah saham-saham yang ada segitiga hijaunya. Nah, tapi harus tetap analisa kembali ke chart masing-masing karena ada saatnya ketika sahamnya lagi sideways atau lagi downtrend, maka segitiga hijaunya itu tidak valid ya, tidak bisa kita gunakan sebagai patokan. Maka jangan lupa untuk ngecek ini dia lagi tren apa. Kalau misalnya sinyal validnya adalah segitiga hijau atau dia lagi di atas garis win line, lalu ada pixel hijau-hijau dan ada momentum ya, itu adalah sinyal validnya. Saya juga akan share screener all time high. Ini juga favorit saya nih, sama screener Minervini. Bagi yang bingung, screener Minervini itu apa sih? Yaitu saham-saham yang masuk kategorinya si Minervini. Minervini siapa? Nah, teman-teman ngecek di tadi YouTube saya itu ya, saya ada share bukunya Minervini, yaitu Finding Super Performance Stock. Itu adalah saham-saham yang tentunya salah satu kategorinya adalah dia adalah saham uptrend ya. Karena saya adalah swing trader dan saham-saham yang cari adalah saham-saham yang uptrend. Nah, ini ada beberapa screenernya sudah saya share. Masih banyak ya screener lainnya. Contohnya screener MACD Golden Cross itu juga ada, Stochastic Golden Cross itu juga ada. Screener yang mencari candle higher high disertai dengan volume itu juga ada loh. Cuma itu saya nggak bahas di sini ya. Nah, teman-teman yang udah punya akses ke WinTools itu silahkan aja, silahkan dieksplor sendiri ya. Barangkali teman-teman ketemu saham-saham yang menarik. Kalau yang belum punya akses dan ingin berlangganan itu silahkan kontak aja adminnya. Kontaknya juga ada di deskripsi, itu tinggal teman-teman kontak si admin. Kalau misalnya mau tanya-tanya dulu itu silahkan banget. Nah, kita akan cek composite-nya. Composite, ini kita akan bahas ya. Si composite ini memang sih masih oke karena dia masih di dalam channel up dan dia terus bikin new high dan terus ATH. Yang menjadi concern saya adalah dia naik itu tanpa volume karena di bawah rata-rata nih volumenya. Pixelnya sih masih bagus, momentumnya juga masih bagus. Ini udah bulan 4 ya. Jadi kalau teman-teman mungkin ada yang udah pernah dengar sell on May and go away. Nah, disitulah kemungkinan tahun ini akan terjadi lagi nih. Kalau tahun lalu kayaknya sih enggak ya. Saya lupa ingat. Harus dicek lagi apakah tahun lalu juga sell on May. Ini kelihatannya dia sedang mencoba membuat, takutnya ini jadi rising wedge ya. Kalau dia menjadi rising wedge, maka saat Mei atau kapanpun itu saya nggak tahu, pokoknya begitu dia breakdown dari rising wedge-nya, maka ingat go away. Foreign flow-nya masih ada dan nggak ada hak kaki ya. Oke, saham pertama yang mau saya bahas adalah saham-saham yang all time high. Jadi tadi udah saya share ya screenernya. Yang pertama ada Hill. Ingat, saham yang masuk screener belum tentu sahamnya oke, sudah pasti oke. Kayak all time high ini juga belum tentu screener, saham yang masuk screenernya all time high belum tentu semuanya itu bagus ya. Jadi kita tetap harus ngelihat. Kalau candle-nya itu mencurigakan, aneh-aneh, itu kita skip aja. Nah, yang Hill ini cukup menarik. Hill dan member win itu udah entry ya. Udah entry dari kapan tuh? Udah di info. Happy cuan, jangan lupa pasang trailing stop. Dia sudah all time high akhirnya. Dan ini momentumnya masih bagus. Ini masih bagus di atas garis win line. Sayangnya dia naiknya tanpa volume ya. Jadi hati-hati, bisa aja dia koreksi dulu. Support di 1270, support di
harga high kemarin juga bisa. Ini support resist juga ada di sebelah sini ya. Itu support resist harian. Bisa teman-teman pakai juga untuk support 12.50 juga support. Jadi 12.70, 12.50 itu support. Di low-nya juga support yaitu 1220. Selama dia tidak jebol dari 1220 atau tidak membuat new low, tidak bikin lower low, maka bagus ya, masih oke banget. Garis win line-nya di 1.200, selama di atas garis win line masih bagus. Jadi kalau bisa entry-nya jangan terlalu nafsu. Nih kayak di sini dia sudah breakout, dia akan koreksi dulu. Bisa aja ini akan koreksi dulu. Jadi teman-teman buy on weakness ya, atau manfaatkan VWAP, volume weighted average price atau harga rata-rata. Jadi kalau mau entry atau mau beli jangan jauh-jauh dari VWAP-nya. Karena ada kecenderungan suatu saham dia akan kembali ke area VWAP. Justru lebih baik kalau teman-teman bisa ngedapetin saat-saat dia turun ke bawah VWAP. Jadi begitu dia balik lagi ke VWAP, otomatis teman-teman udah hijau tuh portonya. Lalu foreign flow tidak ada dan HKQ coba kita cek. HKQ-nya heal. HKQ ini kayaknya sih nggak gitu valid ya, karena hijau-hijau semua dan tidak bergerak sesuai dengan pergerakan harga nih. Ini hijaunya terlalu ini. Ya, kita anggap aja ini tidak valid, karena ini waktu koreksi dalam begini, dia masih naik juga, sehingga kita utamakan adalah price action-nya. Yang kedua ada AMRT, ini juga saham all time high. Cuma entah kenapa volumenya ini agak kurang enak dilihat ya, karena tinggi-tinggi rata-rata, entah apakah dia menjadi saham repo atau dia repo atau gimana, saya nggak tahu, apakah ada yang tukeran barang, entahlah, tapi selama price action-nya bagus, dia bikin higher high terus, maka oke ya. Waktu itu ini juga masuk rekomnya member, jadi kalau yang udah cuan jangan lupa pasang trailing stop. Selama dia masih terus higher high, masih oke. Artinya low-nya di 15.50, dia tidak boleh jebol dari itu ya. Momentum masih oke, ini hijau 1. Karena ATH artinya the sky is the limit. Foreign flow-nya terlihat oke, HK-nya sih agak kurang beberapa hari, tapi ini grafiknya sih cukup menanjak ya. Jadi mudah-mudahan serius nih mau dinaikin. Terus ESA, waduh ini mah sudah unstoppable nih. Udah lama banget ya, ada di YouTube itu sudah sejak lama. Saya sampai bosan juga nih bahas ESA sebenarnya. Kalau yang baru mau entry sebetulnya udah high risk banget. Kenapa? Karena kemarin-kemarin itu sebetulnya asingnya udah net sell ya. Ini masih oke, tuh lihat keren banget. Ini foreign flow-nya tuh kemarin outflow, tapi price action ini masih bagus banget. Jadi selama dia tidak breakdown dari low hari ini yaitu 1305 ya, itu menjadi support. Selama dia bertahan di atas 1305 ini masih bagus. Kalau teman-teman ingin spekulatif, ingat resikonya sudah tinggi banget, artinya harus disiplin. Yang mau coba entry menggunakan VWAP itu bisa, jadi ambil aja kesempatan saat dia turun ke bawah VWAP. Lalu kalau dia berhasil naik, closing-nya bagus, sinyalnya juga masih bagus semuanya, maka silakan di hold aja. Ya, si ESA. HK-HQ-nya, ini biasa aja sih HK-HQ-nya. Foreign flow-nya juga kurang ya, tapi secara price action bagus aja. Atau mau cari saham-saham lain yang baru mulai breakout itu juga boleh. Kalau MDKA ini juga all time high-nya udah lama banget. Makanya saya favorit banget ya pakai screener-nya all time high, karena teman-teman bisa ngedapetin kayak si ESA ini udah berapa nih dari segitiga. Tuh, floating profit 86,7%, luar biasa ya. Kalau baru masuk pun hari ini sudah 6,89%. Saham-saham all time high nih. MDKA juga hari ini dia all time high lagi, naik sebesar 2,25%.
Supportnya maka bisa pakai harga low hari ini ya. Ini gap up nggak ya? Itu gap up nggak sih? MDKA. Kemarin closing, oh enggak ada gap. Jadi low hari ini 4860, selama dia berada di atas 4860 ini masih bagus banget, artinya dia terus bikin higher high dan higher low. Ini oke, ini oke, dan ini oke. Moga-moga lanjut terus, ini channel up masih ada. Supportnya tadi 4860, kalau jebol 4860 maka dia akan ke support win, yaitu 4684, tinggal dibuletin sesuai dengan fraksi, dan ada support trend ya, 4479. Tadi foreign flow udah ya, masih bagus. Foreign flow-nya hak kakinya sih kurang. Kurangnya bukan karena satu bar hijau ini ya. Kurangnya yang saya maksud adalah karena dia masih grafiknya menurun. Tapi price action-nya sih bagus. Jadi don't worry selama price action masih oke. Selanjutnya ada ABMM. ABMM ini keren banget. Dia breakout ya. Dia gap up, breakout dengan volume. Mudah-mudahan ini menjadi breakaway gap, artinya gap tidak akan ditutup lagi. Likuiditasnya memang agak kurang, karena rata-rata transaksi di 5 miliar. Jadi saya nggak ngelihat satu hari doang, saya lihatnya rata-ratanya ya. Jadi akan lebih oke kalau rata-ratanya itu semakin meningkat. Ini sih lumayan oke sih si ABMM, bukan ATH tapi lumayan lah. Dia new high, dia breakout. At least dia udah closing di sini body candle-nya. Moga-moga nggak nutup gap lagi. Maka di sini menjadi support kalau teman-teman ingin spekulatif buy. Support di low-nya yaitu 1900. Selama dia berada di atas 1900 ini masih bagus. Tapi kalau jebol maka exit dulu, ada kemungkinan dia bisa tutup gap. Yaitu di harga open kemarin ABMM 1850. Di sini juga support 1815 dan garis win line-nya 1745. Pixel bagus, momentum bagus, volume bagus. Resist di harga high hari ini yaitu 2070 dan 2090. Foreign flow nggak ada, udah kelihatan banget. Dan hak kakinya sih lumayan ya. Ini udah ada 2 bar di atas rata-rata. Moga-moga terus-terus ada sehingga dia terlihat lebih serius. Next ada Adro. Nah, harinya batu bara hari ini. Moga-moga teman-teman ada yang kebagian ya. Bagian cuan dari batu bara. Adro ini menarik banget karena dia breakout ya dari downtrend line sini. Sebetulnya dari kemarin itu udah menarik banget dan udah direkom juga di Remember. Lalu maka ini menjadi supportnya 2880, garis win line 2812. Ingat di buletin sesuai dengan fraksi. Ini baru pixel hijau 1, tapi udah mulai ada momentum. Moga-moga besok bisa bikin higher high lagi, jadi berpotensi ya untuk testing ATH-nya lagi nih, yaitu 3270. Nah, di antara semua batu bara, Adaro sih saya lumayan senang ya, karena saya senang banget saham-saham yang all time high. Walaupun hari ini asingnya ini sebetulnya net sell, tapi rata-ratanya ini masih menanjak. Jadi moga-moga dia bisa bikin all time high lagi. Dan hak kakinya juga baru 1 sih. Hari ini bagus. Cuma kan rata-ratanya masih menurun ya. Moga-moga dia akan serius, jadi akan hijau. Banyak hijaunya. And next, Indi. Kaki ini juga bagus banget dan ini lebih kenceng larinya daripada si Adaro. Ini juga bagus banget, dia udah breakout dari sini juga. Moga-moga akan lanjut ya ke area sini 2800 ya itu ya. Ini 2730. 2730 menjadi next resistnya. Support di 2300, win line 2280. Selama dia masih di atas win line, ini masih bagus banget dan dia udah mulai ada momentum ya. Moga-moga momentumnya terus meningkat. Yang mau entry bisa gunakan area VWAP. Ini 2470 tuh VWAP-nya. Cicil-cicil aja, jangan terlalu FOMO.
Foreign flow-nya bagus banget, masih juga meningkat. Dan HKQ hari ini luar biasa tuh, tinggi tapi baru satu ya. Kalau serius akan lebih oke, dia ada hijau-hijau lagi dan grafiknya semakin meningkat. Next ada Antam. Antam juga bagus nih. Antam untuk Antam dia lagi testing harga high yang terdekat di sini. Moga-moga sih breakout juga dan berhasil nutup gap ya. Moga-moga bisa tutup gap. Gapnya itu ada di 2830. 2830. Supportnya kita bisa gunakan harga low hari ini 2610, garis winline 2573, itu dibulutin sesuai dengan fraksi. Lebih bagus dia akan menjadi strong up kalau dia di atas 2610 ya. Momentumnya bagus, meningkat terus. Moga-moga lanjut nih. Kalau breakout artinya dia bisa nutup gap. Foreign flow-nya bagus banget. Ini udah kelihatan ya. Dari jauh aja udah kelihatan. Ini hijau-hijau dan terus meningkat. Lalu haki-hakinya sih masih meningkat sih. Moga-moga lanjut ya. Next ada Doit. Untuk Doit bagus juga karena dia breakout nih di sini. Momentumnya mulai ada lagi. Semoga kalau kita tarik triangle, kita tarik down trend lainnya juga dia breakout ya. Jadi potensi banget untuk testing high lagi di sebelah sini, yaitu di berapa nih? 484. Jadi resist 484, 490, moga-moga berhasil breakout. Kalau breakout, cakep banget. Supportnya di sini ya, 434, winline 422, lalu bawahnya lagi juga ada sih support trend, yaitu 393, tinggal dibulutin aja ya, sesuai dengan fraksi. Foreign flow-nya ada, dan HKQ-nya cukup menarik. Next, setelah Doit, SCMA. Oke, SCMA menarik banget karena dia bertahan ya, selama dia bertahan di, ini ada channel sih, memang kemarin keluar segitiga merah, tapi support low-nya belum kesentuh tuh si SCMA, jadi masih oke lah. Dia mantul dari 280. Moga-moga dia akan testing high yang di sini ya, 304, momentumnya masih ada. Moga-moga dia bergerak dalam channel up, jadi begini gerakannya. Yang belum punya tinggal buy on weakness aja. High-nya tadi resist 304, supportnya di garis winline ya, 282 sama 280 itu adalah supportnya. Kalau breakout 304, next resist 314, atau bahkan mudah-mudahan dia bisa ke MA 200. Foreign flow sih nggak ada nih, karena kemarin habis net sell baru hari ini, tapi pun net buy-nya asingnya kecil banget. HKQ juga belum oke-oke banget karena grafik masih menurun, walaupun hari ini HK-nya bar-nya itu tinggi ya, tapi lebih bagus kalau serius itu grafik itu semakin menanjak dan dia ada hijau-hijau terus. Oke. Yes, jadi udah itu 10 saham yang masuk screener. Sebetulnya masih banyak ya saham-saham lain yang menarik. Nah, ini teman-teman silakan dianalisa aja kembali sendiri kalau misalnya masih tertarik untuk mencari-cari nih saham-saham yang menarik lainnya, barangkali teman-teman bisa nemuin saham lain yang lebih oke daripada hasil screener yang tadi saya share di sini. Nah, lalu bagi yang tertarik untuk join ke member, jangan lupa kontaknya ada di bawah. Semoga nih teman-teman, kalau merasa bermanfaat video ini, jangan lupa ya untuk klik like dan share. Semoga teman-teman yang lain bisa merasakan manfaatnya. Dan semoga teman-teman cuan semua dan selalu sehat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you ya.